Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, pada video ini Mimin akan berikan sob versi full untuk chapter 1014. Oke, langsung aja kita mulai. Judul chapternya adalah kehidupan dari aktor yang buruk. Nah, tentu judul ini akan berkaitan dengan Kanjuro. Untuk bagian covernya memperlihatkan sosok Lau yang sedang membaca teka-teki. Lalu ada juga lukisan harimau di belakangnya. Cerita chapter ini dimulai dengan memperlihatkan sosok Kaido. Dia mengatakan bahwa Luffy mungkin bisa menghajar dirinya dengan Hausoku Haki, tapi Luffy masih belum bisa menggunakannya dengan cukup baik. Selanjutnya Luffy diperlihatkan jatuh ke lautan. Nah, ternyata Luffy telah kehabisan haki sehingga jatuh ke laut. Ketika akan menyerang, Luffy mengatakan Gomu Gomu no, tapi belum sempat menyerang, hakinya sudah habis. Selanjutnya Buah Huang melapor kepada Kaido bahwa Momonosuke telah ditemukan. Kaido pun menjawab bahwa dia akan segera menuju ke sana. Dan Kaido juga memberikan perintah kepada Buah Huang untuk membuat pengumuman kepada semua orang yang ada di Kastil Onigashima bahwa dia telah memenangkan pertempuran, dan bagi siapapun yang mau menyerah akan diangkat sebagai bawahannya. Scene pun berganti ke lantai 3. Di sini ada Yamato yang sedang berlari sambil bertarung melawan bawahan Kaido. Sepertinya anak Kaido itu bergegas untuk segera sampai ke atap Onigashima. Scene berganti lagi ke loteng lantai 1, yaitu tempat Momonosuke bersembunyi. Nah, di sini Momonosuke sedang membaca jurnal Oden. Lalu kemudian dia mengatakan sesuatu kepada Shinobu. Momonosuke berkata, "Shinobu, sepertinya aku benar-benar tidak boleh mati di sini." Shinobu pun menjawab, "Apa yang Tuan katakan? Tentu saja Tuan tidak boleh mati di sini." Tak lama kemudian Momonosuke tiba-tiba mendengar suara yang membuatnya pusing, dan dia pun berteriak, "Apa yang terjadi? Siapa ini?" Tampaknya Momo merasakan sesuatu yang gawat. Tapi lagi-lagi scene berganti. Kali ini menunjukkan panggung utama. Di sini sedang terjadi pertarungan antara Chopper melawan Queen. Chopper meraih leher Queen dan melemparkannya ke tanah, tetapi Queen baik-baik saja. Dia tertawa seolah serangan Chopper tak berarti. Di sisi lain, Chopper mulai kelelahan. Selain itu, Chopper dan beberapa samurai juga terlihat memiliki luka karena anak panah yang ada di punggungnya. Tampaknya Perospero telah mulai menyerang. Dan lebih buruk dari itu, Chopper tidak punya banyak waktu yang tersisa dalam bentuk Master Point-nya. Dia merasa hanya memiliki waktu sekitar 10 menit lagi. Dan Chopper pun menyesal karena tidak bisa melukai Queen meskipun sudah memperpanjang wujud Monster Point-nya. Nah, selanjutnya di sini ada sedikit adegan flashback saat Chopper berada di Thousand Sunny Go bersama dengan Caesar. Saat itu Caesar memeriksa Rumble Ball Chopper, lalu Caesar pun tertawa. Iya, ilmuwan itu tertawa setelah tahu bahwa Rumble Ball hanya bisa mengubah Chopper selama 3 menit. Lalu Caesar pun mengatakan, "Jika kau menggunakan formulaku, kau dapat memperpanjang waktu perubahanmu menjadi 30 menit. Tapi tentu saja ada resikonya. Tapi kau tidak takut kan?" Nah, setelah itu adegan flashback berakhir. Pertempuran dilanjutkan dengan serangan dari Queen. Salah satu komandan Kaido itu menyerang menggunakan serangan baru yang disebut Black Coffee. Bentuk serangannya sih mirip dengan sinar laser yang ditembakkan Queen dari mulutnya ketika menyerang Marco. Beruntung Chopper bisa menghindari serangan itu. Namun ternyata serangan yang datang tak hanya dari Queen. Di sini Perospero telah membuat lebih banyak anak panah, dan sepertinya dia juga siap untuk melakukan serangan. Kemudian terdengar pengumuman dari Buah Huang. Dia mengatakan bahwa Luffy dan para Akazayanen telah dikalahkan semuanya oleh Kaido. Nah, setelah pengumuman itu diperdengarkan ke seluruh pulau, terlihat reaksi dari masing-masing pihak. Yang pertama ada reaksi dari Marco, kemudian Franky Shogun. Selanjutnya ada juga reaksi dari Jinbei yang diperlihatkan sedang bertarung melawan Husu dalam wujud manusianya. Tampaknya para bawahan Husu telah dikalahkan, hingga Tobiroba itu pun turun tangan sendiri melawan Jinbei. Kemudian ada juga Hyogoro dan Otama.
Dan yang terakhir ada seluruh kru topi jerami, Nami, Usopp, Robin, Brook, Sanji, dan Zoro. Tapi tentu saja para kru topi jerami itu tidak mempercayai pengumuman tersebut. Scene berganti lagi kepada Kaido. Dia berubah menjadi bentuk naga dan terbang kembali ke dalam kastil Onigashima melalui lubang yang dibuat Big Mom saat melakukan serangan Fulgora. Di sisi lain, Big Mom menertawakan Kid ketika dia mendengar pengumuman tersebut. Tapi Kid mengatakan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ya, Kid masih tampak percaya diri untuk bertarung melawan Big Mom, tapi berbeda dengan Law. Kapten bajak laut hati itu tampak khawatir dan stres. Scene kembali berganti ke loteng lantai 1. Nah, di sini ada Kanjuro yang telah berhasil menemukan tangga untuk naik ke atap lantai 1. Beruntung Kiku dan Kinemon menemukan Momonosuke dan Shinobu terlebih dahulu. Di sini Momo masih merasa kesakitan. Lalu Shinobu memperhatikan alat pelacaknya Kaido yang sedang mengawasi mereka. Jadi sekarang anak buah Kaido sudah tahu di mana mereka berada. Nah, di sini Momonosuke sepertinya sudah tahu sesuatu. Dia berkata kepada Kinemon, "Kinemon, aku harus memberitahu semua orang." Tapi tak lama kemudian Kanjuro tiba di tempat Momonosuke. Dia datang sambil menyamar lagi sebagai sosok Oden Kozuki. Shinobu pun kaget karena dia belum tahu trik Kanjuro, dan Momonosuke juga menangis karena mengira sosok itu adalah ayah kandungnya. Tapi Kiku yang sudah tahu trik Kanjuro langsung melakukan serangan sambil mengatakan, "Kali ini kau tak bisa membodohiku lagi, semua orang sudah melihatnya." Tapi di saat terakhir Kanjuro melawan Kiku sambil mengatakan, "Bisakah kau benar-benar melakukannya, Kiku? Akulah orang yang telah membesarkanmu dan juga Izu, ingat kan?" Nah, saat terjadi benturan itu, ternyata Kanjuro lah yang berhasil melukai Kiku. Semua itu karena Kiku tak konsentrasi setelah mendengar kata-kata dari Kanjuro. Akhirnya Okiku pun meminta maaf kepada Kinemon. "Maafkan aku, Kinemon, karena sisa salju mulai mencair. Fajar pasti sudah dekat." Melihat hal itu, Kinemon sangat marah dan membas Kanjuro dengan satu serangan. Tapi Kanjuro hanya tertawa sambil mengatakan, "Sudah sepantasnya kaulah yang mengakhiri ini, Kinemon. Karena di atas panggung, kau dan aku adalah teman terdekat." Dan tak lama kemudian, Kanjuro juga jatuh ke tanah. Sepertinya dia sudah mati. Nah, setelah insiden itu berakhir, tiba-tiba Kaido menerobos masuk ke dalam lokasi Momonosuke. Shinobu langsung mengamankan Momo dan membawanya pergi dari tempat itu. Sementara Kinemon berdiri dan menghadang Kaido dengan pedangnya. Tapi tentu Kinemon tak bisa berbuat banyak. Saat itu dia malah terkena serangan Kanabo Kaido yang menggunakan Hausoku Haki. Serangan itu terlihat sangat kuat hingga salah satu pedang Kinemon patah. Dan kondisi Kinemon setelah menerima serangan itu belum diperlihatkan lagi. Momonosuke pun berteriak, "Kinemon!" Putra Oden itu menangis saat Shinobu menjauh dari Kaido. Dan kemudian di akhir chapter kita bisa melihat bahwa Onigashima akhirnya sampai di daratan Wano Kuni. Dan tampaknya pertarungan final akan segera berlangsung. Oke, cukup sekian sob versi full ini. Oh ya, infonya untuk minggu depan tidak libur alias lanjut. Cukup sekian video kali ini, semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!